Sobat Lantas, saya melaporkan dari ruang RTMC Polda Metro Jaya untuk mengabarkan situasi terkini lalu lintas. Seperti bisa dilihat di layar, ini di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Dari arah bawah menuju atas, ini dari kawasan Jalan Tamrin menuju Jalan Sudirman, terlihat lalu lintasnya terdapat kepadatan begitu. Gimana Sobat Antara, saya udah cocok belum nih untuk jadi reporter RTMC Polda Metro Jaya? Nah, kita bisa tanya langsung saja kepada ahlinya. Saya perkenalkan Bapak Dirlantas Polda Metro Jaya, Bapak Komarudin. Gimana Pak, kira-kira saya udah cocok belum Pak jadi reporter TMC Polda Metro Jaya? Luar biasa. Udah bisa kita ya, Pak? butuh sosok-sosok yang seperti ini untuk bisa memberikan informasi kepada masyarakat tentang situasi lalu lintas Jakarta yang memang terkenal sangat padat. Dengan berbagai aktivitas yang luar biasa, semua aktivitas perekonomian, pemerintah, kemudian pendidikan, semuanya ada di Jakarta. Dan harus dikabarkan kepada publik. Harus diinformasikan kepada publik sehingga semua orang pengguna jalan diharapkan bisa paham dan lebih sabar dengan kondisi yang ada. Dan pastinya mematuhi juga lalu lintas gitu ya Pak ya? Harus, itu menjadi salah satu kewajiban kita sebagai anak bangsa, masyarakat Indonesia yang berada di Jakarta, beraktivitas di Jakarta, kita diharapkan patuh, itu kunci dasar agar semuanya bisa terlaksana dan Kamsel Tipcar Lantas bisa kita wujudkan. Pak, kita mau ngobrol lebih lanjut nih soal Silakan. peraturan lalu lintas, terus pengaturannya dan lain sebagainya. Kita langsung ke podcast Antara ya Pak. Mari. Stand by. On the record. Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara on the record bersama saya Suwanti. Tadi sudah melihat saya melaporkan situasi lalu lintas terkini dari ruang RTMC Polda Metro Jaya. Nah, kita mau ngobrol lebih lanjut nih soal pengaturan lalu lintas di Jakarta yang padat kendaraannya seperti apa sebetulnya. Langsung saja kita ngobrol bareng dengan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Bapak Kombes Pol Komarudin. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah Mbak Suwanti. Terima kasih sudah berkenan dan mempersilahkan tim podcast Antara untuk Terima kasih juga hadir. sudah mengunjungi RTMC Polda Metro Jaya dan tentunya ini informasi untuk masyarakat bagaimana kami mengelola dan juga informasi-informasi lain yang perlu tersampaikan ya tentunya kepada masyarakat tentang kondisi lalu lintas di Jakarta itu seperti apa. Tentunya kalau kami dengan senang hati ya Pak mengunjungi RTMC, tapi mungkin bisa dijelasin dulu nih ke masyarakat, kepada Sobat Antara, sebetulnya ini ruangan RTMC Polda Metro Jaya tuh apa sih? Apakah ini memang pusatnya untuk melihat situasi lalu lintas di Jakarta atau seperti apa? Regional Traffic Management Center, tentu sebuah command center di mana disinilah personel-personel kami akan memantau secara keseluruhan ruas-ruas jalan di Jakarta dengan tingkat kepadatan yang ada, dengan berbagai permasalahan ya tentunya setiap hari pastinya akan bertambah. Untuk diketahui Mbak, sampai dengan saat ini di akhir November kemarin, ya di akhir November kemarin 2025, kendaraan berplat B yang terdaftar di Jakarta itu tercatat di angka 25 juta sekian. Sudah tembus di angka 25 juta kendaraan berplat B. Berarti itu Jakarta dan sekitarnya gitu ya? Jakarta dan sekitarnya, Jakarta termasuk daerah penyangga diantaranya Tangerang Kota, Tangerang Kabupaten, kemudian Bekasi dan juga Depok. Dengan pertumbuhan kendaraan di tahun 2024, satu tahun tercatat itu pertumbuhan kendaraan Jakarta bertambah sebanyak 850.901 kendaraan per tahun. 800.000. Dengan luasan wilayah Jakarta ditambah aglomerasi ya, aglomerasi itu di sekitar 1.700 km persegi, ditambah luasan Jakarta yang sekitar 670-an km persegi. Tentu ini akan membuat ruang gerak dari tiap-tiap kendaraan dengan pertumbuhan kendaraan yang tinggi akan semakin sempit ya, artinya semakin berkurang. Kita asumsikan saja dari 850.000, kita anggap 10%-nya saja roda 4. Artinya sekitar 85.000. 85.000 kalau kita kalikan dimensi panjang kendaraan yang paling pendek ya, roda 4 paling pendek itu di sekitaran 2 meter lah. Maka dibutuhkan sekitar 170 km
hanya untuk memarkirkan kendaraan baru Oke. di Jakarta. Nah inilah yang tentunya dibutuhkan sebuah manajemen konsep bagaimana kita memantau aktivitas sehingga sirkulasi pergerakan masyarakat dengan Jakarta yang notabene semua aktivitas ada di sini ya, Betul. pemerintahan, Iya. pendidikan, Bisnis. ekonomi, bisnis, semuanya ada di sini. Tentunya dibutuhkan sebuah pengelolaan yang tidak hanya cukup Oke. dengan menempatkan anggota. Anggota Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya sebanyak 3.600 personil. Tentunya tidak semuanya berada di jalan karena Iya, kan harus ada yang melayani registrasi dan identifikasi, kemudian ada Dikyasa, kemudian bagian yang penegakan hukum dan mengurusi kecelakaan dan lain sebagainya. Nah dengan jumlah personil yang ada, maka dirasa sangat kurang. Masyarakat akan sulit terlayani dengan komposisi jumlah personil kami yang terbatas. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah pantauan ataupun konsep command center kita seperti yang tadi kita lihat. Saat ini kita ada program namanya MQR, Mandala Quick Response. Mandala ini juga singkatan, Oke. membangun kesadaran berbudaya lalu lintas di jalan Itu yang raya. penting ya, Pak, ya? Itu. Nah di sana ada sebanyak 4.478 kamera Oke. untuk memantau aktivitas di mana kita bisa memberikan melihat situasi mana ruas-ruas jalan yang terpadat nih. Karena dengan pos-pos lantas yang tersebar yang memang dulu mungkin di pos-pos itu merupakan titik kepadatan. Tapi dengan dinamika pertumbuhan kendaraan, pergerakan aktivitas masyarakat, perkantoran yang banyak bermunculan di sini, maka tentu titik kepadatan sudah berpindah. Oke. Nah, oleh karena itulah dengan MQR ini kita akan menggerakkan personil. Nah, para operator-operator di sini nanti akan menggerakkan. Oh, rekan-rekan yang berada di simpang Ben Hill misalnya, di situ sudah tidak terlalu padat. Silakan Anda bergeser lebih ke utara atau bergeser Kemana lebih yang ke selatan. titik yang perlu gitu ya, Jadi mendapat kita mengurai penanganan petugas. lebih cepat. Inilah yang diharapkan tentunya dengan kondisi kita bisa memantau aktivitas ini sehingga anggota bisa lebih cepat menjangkau titik-titik yang memang butuh sentuhan petugas. Tapi kalau bisa lihat di belakang nih Pak, tadi juga kita sudah sempat ya melihat secara langsung gitu. Apa bedanya sebetulnya yang tadi Bapak sebut Mandala Quick Response dengan CCTV yang memang sudah terpasang sebelumnya gitu? Apa bedanya? Mandala Quick Response ini tentunya kami pada kesempatan ini juga mengucapkan apresiasi dan terima kasih ya terutama kepada pemerintah Provinsi DKI. Oke. Karena Mandala Quick Response ini merupakan kolaborasi kerjasama dari beberapa gabungan CCTV yang tergelar. Di sana di dalamnya ada CCTV dari Jasa Marga. Itu sepanjang ruas-ruas jalan tol itu terpantau CCTV sudah terkoneksi dengan kita. Kemudian juga ada CCTV dari Dinas Perhubungan. Kemudian ada juga CCTV dari beberapa swasta yang memang bekerjasama dengan pemerintah DKI itu sudah tergabung dengan kita. Nah inilah yang tentunya juga bisa kita gunakan ya untuk memantau dan insya Allah mudah-mudahan kita akan revitalisasi terus sehingga beberapa ruas jalan yang memang belum terpantau ini bisa kita pantau lagi. Termasuk juga dengan penempatan personel-personel kami di lapangan. Terlebih lagi dengan saat ini ya menjelang di akhir tahun. Betul. Ya kita dengan anomali cuaca yang sedemikian rupa, kemudian juga masih ada sisa-sisa beberapa pekerjaan ruas-ruas jalan yang ya boleh dikatakan mengurangi kapasitas ruang jalan dengan volume kendaraan yang semakin tinggi ini juga menjadi perhatian kita. Tapi mumpung Pak Dir ini sudah membahas gitu ya soal ini menjelang akhir tahun atau kita sebutnya biasanya Nataru, Natal dan Tahun Baru gitu ya. Di tahun ini 2025 ke 2026 strategi apa yang digunakan sama Dirlantas sebetulnya untuk mengurai kepadatan, untuk memudahkan mobilisasi gitu para masyarakat yang pastinya dari Jakarta biasanya berbondong-bondong entah itu pergi ke luar kota, entah itu di Jakarta untuk menikmati hiburan tersendiri, gimana tuh Pak? Iya. 2 hari yang lalu kita telah melakukan kegiatan rapat koordinasi lintas sektoral di tingkat pusat. Itu kita menerima masukan dari beberapa kementerian Perhubungan, kemudian juga
perindustrian, kemudian BMKG, ya kita telah mendapatkan gambaran. Nah dari sanalah kita belanja masalah. Kemudian kita telah memetakan berbagai potensi-potensi termasuk yang disampaikan oleh Kementerian Perhubungan bahwa akan ada proyeksi pergerakan massa sampai dengan pola waktu puncak kira-kira nanti kapan. Nah dari sinilah tentunya kita mempersiapkan berbagai konsep strategi ya, penanganan atau mengantisipasi hal tersebut sampai juga dengan nanti malam pergantian tahun baru, di mana disampaikan juga oleh kemarin oleh Ibu Wakil Menteri Pariwisata ya, ada beberapa event yang nanti akan ada, tentunya juga ini harus dilakukan sebuah perencanaan. Oleh karena itu tidak kurang dari 5.144 personil gabungan akan diterjunkan dan insya Allah besok akan dilakukan gelar pasukan. Per tanggal 20 operasi ini sudah berlangsung sampai dengan Desember. tanggal sekitar tanggal 2 ya. 2 Januari ya? Ada kemungkinan diperpanjang karena tanggal 2 itu jatuh di hari Jumat kalau nggak salah. Iya. Nah biasanya kalau masyarakat selesai liburan, hari Jumat ini baru pada pulang nih. Nah, itulah Ada mungkin juga nanti, yang mepet sih Pak, minggu ya mungkin pulangnya. minggu lah. Makanya ada tambahan waktu 1 Oke, minggu nanti oke. yang kemungkinan kita akan ada. Iya. Dari itu semua kita telah mendapatkan masukan, kita telah mempersiapkan berbagai kegiatan, tentu himbauan kepada masyarakat siapapun yang nantinya akan melakukan perjalanan, faktor keselamatan ini menjadi hal yang utama. Kita akan berupaya menekan semaksimal mungkin angka kecelakaan dan tingkat fatalitas yang terjadi. Nah oleh karena itu ada kuncinya nih. Kunci tentu berbagai pola yang kita lakukan mulai dari kegiatan preemptif. Apa itu preemptif? Kita mendeteksi mana potensi-potensi yang nanti akan menjadi sumbatan yang selalu kita gunakan dengan trouble spot. Kemudian mana potensi-potensi yang nanti akan menjadi titik kecelakaan. Kita gunakan dengan black spot. Itulah kita petakan. Namun yang perlu disadari dan diinformasikan untuk diketahui oleh masyarakat, dari berbagai faktor-faktor kecelakaan. Faktor kecelakaan itu ada namanya faktor manusia, yang sering kita katakan human error. Kemudian faktor jalan, faktor kendaraan, ada faktor cuaca. Nah dari 4 faktor ini sayangnya itu hampir 90% itu karena faktor manusia. Human errornya tadi. Nah inilah yang harus kita tata kembali dengan tahapan yang masih dalam proses preemptif itu adalah sosialisasi himbauan siapkan. Ya pastinya. Tapi Pak Dir, dari penjelasan tadi kan juga disebutkan bahwa satu hal utama gitu ya, atau hal yang paling dominan menyebabkan satu kecelakaan lalu lintas kita sebut, itu adalah human error tadi. Saya menggarisbawahi itu dan itu tentunya sangat bisa kita cegah dong Pak Dir pastinya. Harusnya sangat bisa kita cegah. Tapi sebetulnya ketika bisa disampaikan kepada Sobat Antara bahwa apa sih kejadian-kejadian berulang misalnya dari setiap tahunnya yang selalu saja itu lagi terulang gitu, padahal mungkin edukasi juga tidak kalah gencar sudah dilakukan gitu ya oleh berbagai pihak, tidak hanya di Telantas sepertinya. Tapi apa satu hal atau mungkin beberapa hal yang biasanya berulang nih kejadiannya begitu yang harusnya kita jadi perhatian berarti di tahun ini? Kembali penekanan masalah tingkat kedisiplinan, termasuk tentunya kami sangat berharap empati semua pengguna jalan. Empati semua pengguna jalan, mohon maaf sekali, tidak semua ruas jalan bisa ditunggu oleh anggota. Jadi dengan jumlah anggota kami yang boleh dikatakan cukup terbatas, tidak semua ruas jalan bisa terhandle oleh anggota. Nah, hampir semua ruas jalan Jakarta juga saat ini dipadati oleh aktivitas masyarakat dan juga kendaraan. Maka kami membutuhkan juga dukungan dan peran serta masyarakat setidaknya ikut berempati. Mungkin yang baru ini sering rame ya, viral di sosial media, yang melawan arus, dihadang oleh masyarakat yang berempati. Cuma sayangnya Mbak, terkadang kita melihat beberapa komentar yang kok justru malah
malah yang disalahin kok yang menegur. Iya, iya. Nah ini tentu apa ya, ada sebuah mungkin semacam fenomena sosial, apa ini yang benar-benar menegur kok malah. Iya. Nah ini yang coba akan kita bangun, kebersamaan itu setiap orang punya hak, ya setiap orang punya hak untuk terjamin keselamatannya. Betul. Jangan sampai lo yang salah, lo yang marah gitu ya Pak ya? Itu. Nanti belum lagi kita berbicara masalah kecelakaan, karena kalau kecelakaan, ya kalau Anda ngebut sendiri, Anda melanggar sendiri, Anda nabrak sendiri, Anda mati sendiri sih nggak apa-apa. Cuman repot kadang kalau matinya ngajak-ngajak orang. Kadang saudara kita, Sayangnya. teman kita diajak juga, padahal orang yang sudah tertib, ini menjadi korban juga. Nah inilah dibutuhkan empati. Belajar ataupun kita mengacu ataupun melihat beberapa negara maju yang empatinya begitu, jadi melihat pelanggaran itu saja kita sudah kena sanksi itu Mbak, sudah kena sanksi sosial, kita dilihat dari sudut mata, kemudian juga mulai diomongin, mulai ditunjuk-tunjuk. Kenapa? Oh ternyata kita salah, kita melanggar norma, kita melanggar aturan, kita melanggar apa yang menjadi kebiasaan di sana. Nah, bagaimana kalau ketertiban berlalu lintas ini kita jadikan sebagai norma di Jakarta? Ya mungkin, mohon maaf, nggak terlalu luas amat lah. Jadi kita buat ya siapapun yang datang ke Jakarta harus tertib. Kenapa? Karena kami yang di sini, kami tidak mau terancam oleh ugal-ugalannya Anda. Kami tidak mau terganggu oleh kesemrautannya Anda. Karena Kamsel Tipcar. Keamanan akan berimplikasi pada keselamatan. Kamsel. Ketertiban pasti akan berimplikasi pada kelancaran. Jadi kalau dia mampu menjaga keamanan dirinya sendiri, maka bukan hanya dirinya yang selamat, orang lain yang berada di sekitarnya pun insya Allah juga akan terjaga. Karena di Jakarta ini dikenal sebagai pengendara yang quote unquote nggak sabaran, ya kan Pak? Ini sudah terkenal nih, bahkan di media sosial banyak dibercandain gitu ya, bahwa lampunya baru pindah sedikit dari kuning ke hijau gitu, ini udah klakson. Sementara di kota-kota lain kayaknya adem ayem bisa gitu ya. Mungkin ini budaya yang memang harus dibangun kali ya Pak, selain empati tadi, atau seperti apa? Apa ya, dulu orang mengatakan kalau ingin melihat karakteristik masyarakat suatu daerah, lihatlah bagaimana lalu lintasnya. Kalau lalu lintasnya tertib, masyarakatnya sabar di sana. Tapi kalau lalu lintasnya semrawut, ya mungkin bisa dilihat dari tipikal pengendaranya. Karena kalau kita, ya saya mungkin terkadang kami di lapangan ya, kami di lapangan ditanya masyarakat, Pak, ya ini sambil bercanda dengan pengguna jalan supaya menghilangkan kejenuhan mereka, berpadat-padatan, kami juga mungkin dalam kondisi lelah. Pak ini kenapa macet Pak? Penyebabnya apa? Anda. Loh kok saya Pak? Ya Anda dengan yang lain-lain. Kenapa gitu Pak? Coba Anda pulangnya nanti-nantian. Pasti nggak macet. Kalau pulangnya sekarang bareng-bareng semua, jadi pernah macet semua. Ya? Itu. Terus ada lagi mengatakan, Pak kenapa sih macet? Ya karena yang punya kendaraan bukan cuma Anda, orang lain punya kendaraan juga. Kalau yang punya kendaraan cuma Anda, saya jamin nggak akan macet itu. Cuman karena teman-teman yang lain, rekan-rekan yang lain punya kendaraan juga, jadi sama-sama kita pakai jalan. Jadi mohon bersabar. Itulah kita coba menumbuhkan kebersamaan sebagai sesama pengguna jalan. Kemudian ada lagi pada saat ada lintasan, iring-iringan. Ya tentunya negara kita berdiri berdasarkan adat, norma dan aturan diatur, ada undang-undangnya segala macam. Siapa yang mendapatkan prioritas? Nah kalau tidak diatur maka semeraut. Gitu. Kira-kira gitu. Ini kemudian bicara atur-mengatur, pengaturan dan juga pemantauan ini kan dilakukan sekarang sudah serba elektronik gitu ya, termasuk untuk tilang juga. Kita sudah punya etle di Jakarta. Sekarang sampai saat ini sudah ada berapa titik nih Pak etle? Ada 127 titik ruas jalan di Jakarta yang terpantau langsung oleh etle, ditambah dengan 8 etle mobile kami, ya ini informasi untuk masyarakat, dan saat ini ada 2 kamera FR, face recognition, jadi kita bisa memantau pelaku, bukan hanya pelanggaran ya, kejahatan pun bisa kita pantau di sana. Sudah ada di mana? Ada 2, di ruas jalan di Jakarta, terutama di pusat
itu ada 2 titik. Nanti kalau dikasih tahu orang pada ngindar. Oh iya ya, betul juga sih. Ya karena ini FR, face recognition. Oke, jadi bisa langsung ketahuan begitu ya? Langsung ketahuan, Apakah dilihat dari dia- wajah, langsung nanti datanya keluar, namanya siapa, alamatnya di mana, itu terdeteksi. Oh oke. Ada 2 kamera yang ini insya Allah mudah-mudahan di tahun 2026 akan ada penambahan lagi dari Korlantas. Itu tentunya juga sangat membantu, bukan hanya untuk melihat, sekali lagi bukan hanya untuk para pelaku pelanggaran ya. Kalau pelanggaran dengan kamera etelit saja sudah cukup. Oke. Tapi ini dengan kita bisa melihat aktivitas masyarakat dan para pelaku kejahatan yang tentunya kita harapkan kita bisa menjadi konsepnya Bapak Gubernur ya, Kota Jakarta menjadi kota global, tentunya harus kita dukung dengan berbagai teknologi. Dan memang harus kita akui Mbak bahwa masih dibutuhkan kehadiran petugas, karena ini juga fakta yang perlu kita informasikan kepada masyarakat. 127 titik kamera etle, kalau kita evaluasi tingkat pelanggarannya masih belum ada penurunan. Oke. Kan masyarakat sudah tahu nih, oh di Jakarta banyak etle, tapi pelanggarannya belum turun-turun. Masih Artinya terus terjadi masih banyak begitu yang ya? masa bodoh. Oke. Ya masih banyak yang masa bodoh, yang mungkin karena, mohon maaf ya, kalau dulu kan kita menggunakan tilang konvensional, ketemu Iya. langsung dengan petugas, berhenti di stop, dicatat. Itu mungkin itu ada suasana Rasa segan. kebatinan, Betul, psikologi. betul. Tapi sekarang udahlah jepret aja lah. Walaupun itu sanksinya baru dirasakan nanti di akhir, karena begitu dijepret kita kirimkan informasi baik melalui WA ataupun surat, kalau tidak dibayarkan STNK-nya otomatis terblokir. Dan ini biasanya oleh anak-anak remaja nih biasanya. Ya kadang kita tegur, Dek, pakai helm, kasihan bapaknya nanti bayar pajaknya nggak bisa, kena tambahan tilang. Masih ya kita mendapatkan tampilan-tampilan yang ini sepertinya memang belum bisa kita beralih ke teknologi secara full. Pak Dir, kita dari tadi bicara mengenai pelanggaran, potensi pelanggaran, masyarakat dan lain sebagainya gitu ya. Tapi saya juga selaku masyarakat di sini mumpung ngobrolnya dengan Pak Dir, ini kayaknya harus juga perlu juga untuk ditanyakan gitu ya. Penggunaan etle misalnya itu disebutkan memang mengurangi quote unquote transaksional di lapangan. Kayaknya kita juga tidak bisa menegasikan hal itu ya Pak ya gitu. Belakangan dengan penggunaan etle yang sebegitu banyak 127 titik tadi ya. Ini masih terdapat laporan-laporan nggak sih ke Pak Dir sendiri mengenai ada kasus-kasus di lapangan misalnya yang dilakukan oleh oknum petugas? Yang pertama, electronic traffic law enforcement ini adalah konsep penegakan hukum yang objektif dan berkeadilan. Ya. Kenapa dia objektif? Siapapun yang melanggar, mau kendaraan dinas TNI, kendaraan dinas Polri, siapapun melanggar. Semua kena ya? Yang baru-baru ini rame ambulan lah segala macam kena. Siapapun di sana. Kenapa demikian? Karena yang kita sasar di etle ini bukan kendaraan. Ya sekali lagi, etle bukan menyasar kendaraan, tapi lebih kepada perilaku pengendaranya. Karena unsur pasalnya kan barang siapa, bukan barangnya siapa. Kalau barangnya siapa, ya berarti motornya, kalau nggak mobilnya. Tapi kalau barang siapa, yang menggerakkan itu siapa? Karena yang melakukan pelanggaran ya orang-orang itu. Motor dibawa sama orang yang tidak tertib akan ugal-ugalan. Oke. Nah, motor balap misalnya, kalau dibawa sama orang yang tertib, dia akan pelan. Nah itu kira-kira gambarannya. Terkait dengan penegakan hukum, ini adalah konsep yang diharapkan masyarakat ataupun pelanggar tidak lagi berinteraksi. Tidak ada lagi tawar-menawar. Tidak lagi misalnya anggota kami pun kami diuntungkan. Ya biasanya anggota stop, begitu stop, yang sering terjadi pelanggarnya nelpon. Entah nelpon omnya lah, telepon temennya lah, telepon bapaknya lah. Pak, Om, ini saya ditilang sama anggota namanya ini. Anggota, udahlah jalan, berisik amat sih. Yang seperti itu. Itu udah hampir tidak ada sama sekali. Pun demikian, evaluasi-evaluasi yang saat ini masuk ya,
tentunya namanya teknologi tidak 100% sempurna ya. Ada tangkapan-tangkapan yang memang bias, termasuk mohon maaf ya, ada masyarakat yang tercapture kamera namanya AI ya, dia melihat oh ini supir lagi nelpon nih, padahal dia nggak nelpon, dia lagi garuk-garuk pipi, tapi ke foto, oh dia lagi telepon ini. Nah itu silakan masyarakat bisa mengklarifikasi, nanti tentunya dengan, nah ini adalah back office nih, ya mereka nih petugas-petugas yang memantau, mengcapture, nanti bisa kita lihat pelanggaran seperti itu langsung kita validasi dulu. Ya kita validasi, kemudian begitu memang ternyata ada konfirmasi dari masyarakat, oh Pak, ini bukan saya, atau Pak, itu bisa kita kita anulir. Ya kita nanti dari sistem nanti kita cancel. Pelanggaran-pelanggaran yang lain tentunya namanya oknum. Kami tidak kami tidak meyakini bahwa kita semuanya baik-baik saja, tidak. Ya, kami belum sempurna, tapi insya Allah kami terlalu berupaya untuk yang terbaik. Ada oknum-oknum yang ya mungkin melakukan penyimpangan, tapi tidak lagi dalam kategori seperti dulu ya. Kemudian juga masyarakat bisa untuk melaporkan langsung kepada saya ataupun kepada Propam ya kalau memang ada perilaku yang seperti itu. Dan untuk diinformasikan juga, diketahui oleh masyarakat bahwa tilang konvensional itu bukan ditiadakan, masih tetap ada. Masih ada ya? Saya masih perintahkan seluruh jajaran saya, manakala menemukan pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi terhadap keselamatan orang lain, ini tindak. Ya silakan bisa ditilang. Karena kan 127 titik ini tidak semua ruas jalan tercover. Artinya terutama yang tidak tercakup oleh 127 ETLE itu. Balap liar, knalpot brong. Knalpot brong kan nggak bisa tercapture sama kamera. Karena nggak kedengeran suaranya sama kamera. Ya ini langsung pelanggaran kasat mata yang berpotensi mengancam keselamatan orang lain, tindak tegas. Termasuk yang lagi rame, tentunya beberapa ruas-ruas jalan yang biasanya masyarakat enggan kali berputar, pengen langsung potong kompas, pengen cepat. Padahal itu sangat mengganggu dan membahayakan keselamatan orang lain. Ada juga, jadi kamera ETLE ini ada yang statis dan mobile. Yang statis itu 127, yang mobile ini kendaraan-kendaraan kami yang dilengkapi dengan kamera, itu bisa memantau pelanggaran-pelanggaran pada ruas-ruas jalan yang tidak terpantau kamera. Titiknya berarti berpindah-pindah? Berpindah-pindah. Oke. Kemudian gimana Pak Dir akan menanggapi, ini namanya masyarakat ya Pak, khususnya yang tidak tertib nih pastinya, karena pasti juga banyak yang masyarakat yang tertib dan patuh gitu dengan peraturan. Yang tidak tertib ada juga Pak yang mengakali begitu ya, kamera ETLE ini biasanya entah itu dengan menutup plat nomor kendaraannya begitu ya, atau melakukan hal-hal lain lah untuk menghindari kamera ETLE. Tentu momen ini momen yang sangat luar biasa untuk sama-sama kita menyentuh hati masyarakat. Kalaupun memang perilaku seperti itu yang tidak tercapture oleh kamera ETLE, artinya tidak mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, biarlah masyarakat yang memberikan sanksi sosial. Kalau masyarakat melihat ada perilaku pengendara yang nutup plat nomornya, mencopot plat nomornya, ya masyarakat memberikan sanksi. Kira-kira bisa menilai ya seperti itulah tipikal orangnya. Kita naik motor nih, kita berkendara, ngelihat di sebelah kita tiba-tiba kita lihat tutup. Ya sebenarnya kita cukup memberikan penilaian, oh nutup, maksudnya apa nutup? Berarti inilah termasuk orang yang dia kepengen melanggar tapi nggak mau ditilang, nggak kepengen melanggar tapi nggak mau dihukum, akan gitu. Ya hati-hatilah masyarakat yang berada di sekitar itu, hati-hati terhadap orang-orang yang seperti ini. Kenapa? Karena kalau kecelakaan bukan cuma dia yang celaka, kita pun bisa menjadi korban. Oke. Pak Dir, ngomong-ngomong, salah satu upaya juga untuk
mengatur begitu ya lalu lintas, kondisi lalu lintas khususnya di Jakarta dan sekitarnya. Ini kan sempat muncul juga wacana mengenai electronic road pricing atau ERP ya. Bahkan sempat muncul juga hoaxnya bahwa ERP sudah diterapkan di titik-titik berikut begitu ya. Itu sampai sudah debunk begitu bahwa itu adalah hoax. Tapi sejauh ini wacananya seperti apa sih, dan kalau tanggapan dari Ditlantas Polda Metro seperti apa juga? Tentu kami ya, pilar-pilar dalam lalu lintas ini ada Dinas Perhubungan, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, kemudian juga instansi terkait lainnya. Kita tentunya bersama-sama dengan pemerintah daerah memikirkan apa yang akan kita lakukan ke depan dengan kondisi seperti ini. Karena ini adalah sebuah kebijakan yang pastinya harus direncanakan dengan pertumbuhan kendaraan yang tinggi. Apa yang mau dikeluarkan kebijakannya? Kalau di rata-rata 850.901 kendaraan per tahun, kalau kita bagi 360 hari potong hari libur, ini ketemu di angka per hari pertumbuhan kendaraan Jakarta itu 2.000 sampai 3.000 kendaraan baru per hari. Kira-kira mau ditaruh di mana? Kalau tidak ada kebijakan ataupun regulasi mengatur supaya kendaraan ini masih tetap bisa bergerak. Karena kalau tidak diatur, ya tentu akan berdampak yang sangat-sangat akibatnya mungkin nggak bisa bergerak sama sekali. Kita beli kendaraan tapi nggak bisa, cuman bisa keluar sampai pintu rumah depan, balik lagi. Karena jalan udah macet total. Nah inilah harus diatur. Yang tadi konsep ERP itu ini adalah sebuah konsep pembatasan volume pada ruas jalan tertentu. Jadi yang mau itu kan konsep jalan berbayar ya. Tapi belum, ini masih dalam kajian kita, karena tentunya kita harus bisa membagi beban volume kendaraan pada ruas-ruas jalan yang ada di Jakarta. Oke. Pak Dir, mungkin kita bicara soal Nataru, Natal dan Tahun Baru tadi sudah, kemudian berbagai inovasi ya, inovasi yang terkait dengan teknologi pastinya untuk mengawasi dan juga memberikan dorongan untuk masyarakat menerapkan budaya tertib dan patuh terhadap lalu lintas begitu ya Pak Dir. Selain itu mungkin apa sih hal yang kedepannya dirasa sangat penting dan sangat perlu supaya lalu lintas di Jakarta dan juga sekitarnya ini ya bisa terus lancar begitu ya, bisa terus terantisipasi, termitigasi kalaupun ada satu kepadatan-kepadatan gitu. Pada saat kita pergi ke suatu daerah atau pada saat masyarakat kita pergi ke luar negeri, yang banyak kita dengar, oh di sana kok begini ya, di sana kok tertib ya, di sana kok enak ya, teratur ya, dan kita ikut menjadi tertib di sana. Takut sekali kita melanggar di sana. Kenapa? Oh di sini kalau saya melanggar tidak hanya dendanya tinggi, saya juga kena sanksi sosial. Betul. Saya ditunjuk-tunjuk, saya diomongin, ya walaupun bahasanya mungkin saya nggak ngerti, tapi kan nggak enak rasanya. Oh saya nggak boleh tertib. Tapi begitu kembali ke Indonesia, bahkan orang dari luar negeri pun, yang di sana di negaranya tertib, begitu masuk Indonesia, bisa aja melanggar dia bisa jadi ikut-ikutan. Nah ini lagi kembali lagi bahwa yang menjadi fokus kami saat ini adalah intens. Bagaimana kita bisa kalau dulu sering kita dengar namanya budaya berlalu lintas. Nah, sekarang kami balik lalu lintas yang berbudaya. Berbicara masalah lalu lintas itu adalah aktivitas ruang gerak setiap orang apapun itu. Yang dikatakan pengguna jalan juga bukan hanya pengendara kendaraan roda 2, roda 4, kendaraan bermotor, bukan. Pengguna jalan itu semua yang ada di jalan. Ada pejalan kaki, ada pesepeda, ada aktivitas itu pengguna jalan. Semuanya harus tertib. Semuanya harus patuh terhadap aturan. Jadi jangan dibela-belain, kalau sudah salah malah dibela-belain. Salah tegur dia. Karena konsepnya seperti ini. Tegurlah mereka, bukan supaya, ya mungkin kalau supaya dia selamat itu terlalu muluk-muluk ya.
tegurlah mereka bukan supaya mereka selamat, tapi tegurlah mereka supaya mereka tidak menjadi ancaman untuk kita. Oke. Nah, itu aja dulu kita balikan. Jadi ya untuk kepentingan kita semua. Untuk kepentingan bersama, dan pastinya memang harus proaktif dari masyarakat, semua pengguna jalan gitu ya. Semua pengguna jalan. Kita menggunakan konsep community policing. Konsep community policing itu sederhananya ada 3 bagian ya. Yang pertama menjadi polisi untuk diri sendiri, menjadi polisi untuk keluarga sendiri, dan menjadi polisi untuk lingkungan sendiri. Nah, kalau ini bisa kita wujudkan budaya seperti ini di jalan raya, yakin akan nyaman sekali. Iya, pastinya kita berharap demikian ya. Entah ini perlu beberapa waktu pastinya untuk memunculkan budaya, untuk membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang baik ini. Tapi pastinya kita dimulai dari saat ini, dimulai dari diri sendiri, pasti kita juga perlu untuk melakukan pembiasaan-pembiasaan itu. Cepat lambatnya sebuah proses itu tentu tergantung dari seberapa serius, kemudian seberapa banyak yang mau bergerak. Ya, kita mau punya mimpi, punya niatan, membangun sebuah peradaban. Kalau sendirian tentu berat. Tapi kalau rame-rame, nah ini bisa jadi bangunan itu cepat selesai. Setuju sekali. Pak Dir, terima kasih banyak. Ini kita sudah ngobrol banyak soal tadi persiapan pengaturan lalu lintas di Natal dan Tahun Baru gitu ya. Kemudian secara umum pengaturan lalu lintas dan juga menciptakan budaya di masyarakat supaya patuh dan tertib gitu ya dengan peraturan-peraturan lalu lintas. Terima kasih banyak sekali lagi sudah berkenan untuk ngobrol di podcast Antara, Pak Dir. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya dengan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Bapak Kombes Pol Komarudin. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.